Halo, balik lagi dengan saya, Irianto. Kali ini kita akan membahas berita-berita atau sudut pandang yang bisa membuat kita lebih tenang dan lebih bersemangat ketika berada di saham yang trennya sedang menurun. Di sini kalau saya ambil contoh adalah ITMG. Dari trennya sendiri, ini trennya sudah cukup murah di dalam waktu 1 tahun ke belakang. Jadi ini sempat naik, turun, kemudian naik lagi, dan sekarang turun lagi. Nah, mungkin rekan-rekan di sini yang masuk di harga yang tinggi seperti di sini, ini belum balik modal atau sedang dalam fase downtrend. Nah, bagaimana kita bisa bertahan atau merasa nyaman dalam kondisi yang sebenarnya tidak menguntungkan melihat portofolio merah, mungkin porsinya semakin ditambah kok semakin merah gitu. Nah, kita akan melihat beberapa hal yang mungkin bisa menguatkan hati teman-teman sangkuters di ITMG, dan ini akan menjadi pembahasan yang sifatnya fundamental karena kalau kita bicara teknikal ya tentu kita tidak akan melihat dalam skala yang sepanjang ini. Nah, yang pertama yang harus kita pahami adalah di China sendiri sebagai salah satu negara, kalau negara yang terbesar lah ya, dalam penggunaan coal, itu sudah menutup beberapa tambang coal yang dimiliki. Nah, ini tentu kalau kita bicara dari sisi supply dan demand, maka di sini supply-nya menurun. Ketika supply menurun, maka price akan meningkat. Nah, ini salah satu berita yang mungkin akan menguatkan hati teman-teman bahwa sebenarnya sebagai sumber energi yang tidak terbarukan, maka penggunaan coal yang besar justru akan meningkatkan harga yang signifikan karena semakin sedikitnya jumlah supply dari waktu ke waktu. Nah, tetapi di sisi lain, kita harus melihat dalam skala panjang. Nah, kalau zaman dahulu, kita mulai mungkin investasi saham 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, itu sangat terkenal ya, bahwa sumber energi atau saham-saham yang bergerak di sektor energi biasanya akan meningkat mendekati Desember atau pada saat di musim dingin. Fakta menarik adalah di sini bahwa global average surface temperature itu sebenarnya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dan kalau kita lihat beritanya sudah sangat banyak di sini di tahun 2020-an ke atas itu dia semakin meningkat, dan di berbagai negara heat wave itu semakin sering terlihat ya. Dan ini bukan musim panas yang bisa dihandle oleh orang pada umumnya. Kebanyakan dari musim panas itu bahkan bisa menyebabkan orang-orang yang biasanya tinggal di pinggir jalan atau orang-orang yang tidak punya rumah itu bisa sampai jatuh sakit karena heat wave tersebut. Ini adalah jenis panas yang tidak bisa ditolerir oleh manusia. Dan salah satu atau beberapa dari solusi yang ditawarkan tentu yang biasa kita gunakan, yaitu air conditioner atau AC. Dan adanya AC, kemudian eh, alat-alat pendingin lainnya supaya temperatur ruangan menjadi lebih normal, lebih dapat diterima oleh tubuh manusia, itu semakin wajar dari hari ke hari di saat summer. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kebutuhan energi pola yang lama di awal-awal 20 tahun yang lalu, di mana harga coal atau penggunaan energi digunakan di winter saja, karena mungkin tubuh manusia tidak bisa menahan suhu yang ekstrim ya. Suhu ekstrim ini ternyata zaman sekarang munculnya juga di saat musim panas. Ini akan menyebabkan sumber-sumber energi akan laku bukan hanya pada saat dibutuhkan untuk menghangatkan ruangan, tetapi juga mendinginkan ruangan. Nah, ini salah satu contoh yang terjadi di India ya. Jadi heat wave-nya itu sangat parah sehingga bahkan di tengah malam pun temperaturnya itu nggak bisa ditahankan oleh mereka. Mereka harus menggunakan air conditioner.
statistiknya juga di United States, di US, ini frekuensinya juga semakin sering terjadi dari tahun ke tahun kalau dibanding 1900-an ya. Kemudian duration juga semakin lama, jadi heat wave-nya itu jadi semakin berhari-hari, dan panasnya juga makin gila-gilaan ya, ini intensity-nya ya. Jadi dia meningkat sangat tajam. Overall, dia punya season itu semuanya trennya meningkat. Nah, apa yang bisa kita dapatkan di sini adalah bahwa sebenarnya keadaan pemanasan global justru sebenarnya akan membuat penggunaan energi semakin tinggi, di mana itu akan menyebabkan pemanasan global semakin meningkat lagi dan penggunaan energi semakin meningkat lagi. Ini namanya bubble effect. Jadi ini akan membentuk bubble effect di mana justru dengan semakin meningkatnya pemanasan global, maka penggunaan energi akan semakin besar. Ini bubble effect atau mungkin dibilangnya snowball effect yang tidak bisa kita hindari di kondisi sekarang. Biar bagaimanapun sumber energi alternatif yang lebih bersih itu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan energi yang ada di dunia ini dengan meng-cut atau menutup semua sumber energi yang sifatnya dari karbon. Dan ini menjadi semakin parah karena ketergantungan terhadap sumber energi karbon seperti coal ataupun migas justru akan semakin meningkat dengan banyaknya panas yang kita hadapi ke depannya. Tentu kita sebagai pemegang saham yang berada di energi non-renewable itu menjadi kabar yang gembira, tetapi di satu sisi memang ini adalah masalah yang sifatnya global yang harus ditangani. Menurut saya bukan dengan lompat menuju penggunaan 100% energi terbarukan, karena kita akan semakin membutuhkan energi dari waktu ke waktu, dan penggunaan energi itu tidak akan bisa dicukupi hanya dengan menggunakan energi terbarukan. Terlalu lama dan terlalu tidak efisien. Namun yang harus kita pahami adalah bagaimana penggunaan energi tidak terbarukan yang ada sekarang semakin bersih, menghasilkan polusi yang semakin kecil, ataupun menghasilkan polusi yang bisa di-capture atau bisa diolah kembali tanpa harus ada di udara bebas. Hal ini dapat terjadi ketika coal diproduksi di tempat yang terkontrol dengan baik, dengan sistem yang sangat baik, sehingga polusi yang dihasilkan juga tidak sembarangan bisa dikeluarkan, sehingga bisa diolah kembali. Itu menjadi fakta-fakta yang mungkin bisa rekan-rekan pertimbangkan bahwa apapun yang terjadi, keadaan yang sekarang tidak akan menjadi less dependent atau tidak bergantung kepada sumber energi tidak terbarukan, tetapi justru semakin dependent dengan kebutuhan yang semakin besar. Namun di sisi lain kita mengharapkan pengolahan atau pengelolaan sumber energi tidak terbarukan yang lebih bersih. Itu aja dari saya, terima kasih sudah menonton.